Konfirmasi sistem pengapian dan peralatan ventilasi, penyetelan elektrod gap antara dua elektrode 5-7 mm, penempatan pada sisi atas lebih dari garis tengah nozzle, gap antara nozzle dan elektrod 5-10 mm, pilih nozzle yang sesuai guna kelancaran operasi, peredam damper dan peralatan ventilasi, bersihkan debu yang melekat pada kisi-kisi grid dan PDF. Sistem pengoperasian. Bila tingkat air ketel air sudah cukup pada gelas duga sekitar atau setengah dan inspeksi secara visual sudah memuaskan, on-kan sumber tenaga listrik, ya. Pastikan alarm alat pengaman safety device seperti sistem high pressure, to water high level, to water low level, for draft overload, FDA beban lebih, burner motor overload, motor pembakaran beban lebih, wind for fire, dan burner door open. FDF setelah beredam damper sebelumnya ditutup. Jika FDF sudah normal operasi, lakukan ventilasi di atas 5 menit dalam tungku yang membuka damper sepenuhnya. Ulangi 2 atau 3 kali per purging jika beroperasi secara otomatis. Pastikan suhu bahan bakar minyak sudah sesuai. Jika tidak ada sumber panas dari kapal, setelah lama berhenti operasi, dinginkan untuk menggunakan DO. Jika di kapal ada uap, sirkulasikan FO sewaktu mengoperasikan ketel dengan DO sampai suhu setidaknya 100 derajat Celcius. Jika suhu rendah, menyebabkan kegagalan pembakaran. Prosedur penyalaan katup, uap utama ditutup, memanaskan perlahan sebelum pembangkitan uap pemanasan. Cepat terjadi retak atau kebocoran, ya, oleh tekanan panas lokal. Juga kerusakan pada superheater atau batu tahan api rusak. Jadi peningkatan tekanan uap harus dilakukan secara perlahan untuk waktu yang cukup dengan tingkat pembakaran yang rendah untuk ketel kecil 1-3 jam dan setelah yang besar 10-20 jam. Operasi berlangsung sesuai dengan urutan tanpa secara otomatis. Jika ketel telah berhenti operasi dalam jangka waktu panjang, prosedur menyalakan mematikan dilaksanakan secara manual. Pada ketel pipa air, pemanasan dilakukan selama 3 jam. Pertama kali dinyalakan 30 detik, matikan 10 menit. 1 menit nyalakan, 10 menit api matikan 1 jam. 2 menit nyalakan, 5 menit api matikan, 5 menit nyalakan, 5 menit api matikan 1 jam. Proses terjadinya pengapian pada ketel dalam kebanyakan kasus menggunakan sistem pengapian ignitor akan meningkatkan tegangan transformer 220 sampai 11.000 volt. Ketika mengulangi penyalaan dan mengalami kegagalan, harus memperhatikan peningkatan tegangan pada transformator yang menimbulkan overheat. Penjagaan boiler. Perhatikan keadaan sekitar bagian luar boiler. Periksa apakah ada kebocoran pada material yang mudah terbakar. Periksa bagian bawah blender, apakah ada peredaran minyak. Segera bersihkan. Perhatikan tekanan uap sesuai tekanan kerja. Perhatikan level air kettle pada gelas juga. Lakukan drain test pada selang waktu tertentu. Perhatikan tekanan temperatur FO. Perhatikan tekanan steam untuk automation. Perhatikan kondisi main feed water pump. Perhatikan level pada main feed boiler water tank. Perhatikan kondisi air pada hot well minyak. Bersihkan. Perhatikan tekanan air laut pendingin steam kondensor. Bila menemui kelainan, lapor kepada chief engineer. Pada penjagaan ketel, hal terpenting harus diperhatikan dengan teliti adalah mempertahankan tingkat ketinggian air ketel, mempertahankan tekanan ketel uap mengacu kepada tekanan kerja ketel.
Memperhatikan tingkat ketinggian air ketel bisa dilihat dari gelas juga. Ya, ini. Hal penting dalam pengoperasian ketel uap adalah mempertahankan level air pada drum uap pada tingkat yang tepat yang dapat diketahui melalui gelas juga yang terpasang pada drum uap level atau level gate. Ya, kita lihat. Steam control drum uap pada ketel uap. Steam drum level control merupakan salah satu sistem kontrol pada steam generator boiler. Tujuan dari drum level control adalah untuk menjaga water level pada boiler steam drum agar sesuai dengan set poinnya walaupun terjadi perubahan beban atau terjadi gangguan pada power plant. Sistem dengan water level yang terjaga, maka kualitas steam yang dihasilkan baik, yaitu steam yang dihasilkan tidak overheat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada pipa-pipa ketel atau boiler choke. Bila bengkok atau bocor atau steam yang dihasilkan tidak mengandung uap air yang dapat merusak sudu-sudu dari turbin blade, ya.